Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita menyikapi sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Allah tidak bertempat? Katakan kepadanya, katakan seperti yang Allah katakan. Sampaikan seperti yang Allah sampaikan. Allah mengatakan Allah tinggi, kita katakan Allah tinggi. Allah katakan Allah di atas, kita katakan Allah di atas. Allah mengatakan bahwa Allah di atas arsy, kita katakan Allah di atas arsy. Lafaz-lafaz kita sesuai dengan apa yang Allah katakan kepada kita tentang dirinya di dalam Al-Quran. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang Allah di dalam sunnah, agar kita selamat. Akhi, saudaraku, Allah gaib, dan masalah gaib tidak akan bisa kita ketahui dan kita berbicara tentangnya kecuali kabar darinya. Allah gaib, dan kita tidak bisa berbicara tentang Allah kecuali dengan kabar yang datang dari Allah itu sendiri, atau kabar datang dari utusan Allah yang pasti kejujurannya. Maka jalan yang selamat adalah berbicara tentang Allah sesuai dengan apa yang Allah katakan. Allah mengatakan dia di atas, kita katakan dia di atas. Allah mengatakan dia di atas arsy, kita katakan Allah di atas arsy. Allah mengatakan dia maha tinggi, kita katakan Allah maha tinggi. Soal bertempat tidak bertempat ini kalimat bid'ah yang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam sunnah, sengaja diangkat ke permukaan untuk merusak dan mengacau pola berfikir. Coba lihat Al-Quran, buka Al-Quran dari awal sampai akhir, kalimat bertempat dan tidak bertempat ada di mana? Tak ada. Dan ini adalah kesesatan belakangan yang ditimbulkan karena pola pikir yang salah dan keinginan atau usaha untuk membingungkan manusia dalam akidahnya. Di dalam Al-Quran tidak ada bahasan tentang bertempat tidak bertempat. Namun kalimat-kalimat ini kalimat muhdatsat, mubtada'at, didatangkan orang belakangan. Walau harus dijawab juga agar menerangkan akidah yang benar. Namun sekarang Anda berbicara kepada Anda, saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, yang insya Allah itijahnya kepada sunnah Nabi, dan tidaklah orang yang mengikuti acara ini kecuali insyaallah ta'ala hatinya kecondong kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ta'ala. Dan yang Anda katakan kepada antum adalah apa yang Anda pelajari dari para ulama akidah, bahwa jangan keluar dari keterangan Allah dan Rasulnya. Jangan buat kalimat-kalimat baru yang akan membuat kita bingung sendiri. Dan ini salah satu di antaranya. Dan ada kalimat-kalimat lain yang Anda tidak mau ungkapkan. Kita pernah mempelajari dalam bahasan-bahasan akidah. Kalimat ini ditunaikan, disampaikan orang begini, dan semua itu tak ada kalimatnya di dalam Al-Quran. Dan kalimat-kalimat itu tidak ada di dalam sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama punya arahan bagaimana cara menghadapinya. Apa yang harus kita lakukan. Namun yang terpenting adalah mempelajari yang hak, bukan mempelajari yang batil. Ya. Maka kalimat-kalimat yang seperti ini, yang muhdats, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, tidak pernah dibicarakan oleh salaful ummah, diangkat ke permukaan dan membuat kalimat manusia menjadi pusing. Bagaimana ini, bagaimana itu. Padahal yang mereka pusingkan kalimat yang tidak ada di dalam Al-Quran. Pernah saya sampaikan, dan saya ulang kembali.
kita mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih di atas arsy. Dan tidak pernah kita mengucapkan Allah tempatnya di atas arsy. Enggak pernah. Bukan begitu. Karena Allah mengatakan Ar-Rahman, Allah di atas arsy. Maka kita katakan Allah di atas arsy. Lafaznya pun sesuai dengan apa yang Allah katakan. Tak kita tambah-tambah dengan kalimat tempat. Namun sudah kadung antum tanyakan. Kenapa? Karena berusaha agar tidak berbicara tentang Allah kecuali sesuai dengan dalil yang datang kepada kita. Keterangan yang datang kepada kita. Dan keterangan yang datang kepada kita tentang Allah hanya dua yang benar. Pertama, keterangan dari Allah langsung tentang dirinya. Yang kedua, keterangan tentang Allah dari utusannya kepada kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di kedua keterangan itu tak ada masalah tempat. Kalimat tempat tak dibicarakan. Ada apa dengan dirimu membicarakan tempat Rabbmu? Orang ingin mengikat kalimat tempat dengan makhluk. Ya akhi, Allah ada sebelum kalimat tempat itu ada. Ya akhi, Allah ada sebelum seluruh makhluk ada. Sebelum tempat itu ada, Allah sudah ada. Oleh karena itu, yang benar adalah cukupkan kalimat Anda, wahai muslim, wahai muslimah, dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam sunnah. Ketika Allah mengatakan Allah Maha Tinggi, katakan Allah Maha Tinggi. Ketika Allah mengatakan Allah di atas, karena semuanya dibuat naik oleh Allah dan Allah menurunkan dan Nabi menunjuk ke atas. Ketika Allah mengatakan Allah di langit, aamintum man fis sama' di dalam Al-Quran, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama' di dalam hadis, rahmati yang ada di bumi, kalian akan dirahmati oleh yang ada di langit. Kalimat-kalimat yang ada di dalam sunnah seperti itu. Allah thumma stawa 'ala arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Pengasih di atas arsy. Maka kita katakan seperti yang Allah katakan. Kita katakan seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditanya oleh Allah di akhir, kita katakan inilah kalimat yang engkau ajarkan kepada kami di dalam Al-Quran. Inilah yang engkau dapatkan dari Rasul engkau kepada kami di dalam sunnahnya. Dan kami ucapkan seperti yang engkau katakan kepada kami di dalam Al-Quran. Dan kami ucapkan seperti yang kami dapatkan dari Rasul engkau kepada kami di dalam sunnahnya. Kita akan selamat. Adapun lari kanan, lari kiri, menuju sesuatu yang Al-Quran tidak berbicara tentangnya. Allah dalam Al-Quran tidak berbicara tentangnya. Rasul tidak berbicara tentangnya. Ada apa kita habiskan waktu kita untuk itu? Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, berusahalah. Bukankah Nabi Anda sudah mengatakan kepada Anda, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, engkau akan selamat. Dan orang yang lari-lari dari Al-Quran dan Sunnah, tanda di hatinya ada penyakit.